Hafsah binti Umar bin Khattab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik, Umar bin Khattab. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah merupakan bukti cinta kasih beliau pada mukminah yang telah menjanda setelah ditinggalkan suaminya, Khunais bin Huzafah As-Sahami, yang berjihad di jalan Allah, pernah hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah, dan gugur dalam perang Badar. Setelah suami anaknya meninggal, dengan perasaan sedih, Umar menghadap Rasulullah untuk mengabarkan nasib anaknya yang menjanda. Ketika itu, Hafsah berusia 18 tahun. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah memberinya kabar gembira. Umar mengatakan bahwa beliau bersedia menikahi Hafsah. Jika kita menyebut nama Hafsah, ingatan kita akan tertuju pada jasa-jasa yang besar terhadap kaum muslimin saat ini. Dialah istri Nabi yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma, hingga kemudian menjadi sebuah kitab yang sangat agung. Hafsah binti Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun yang sangat terkenal dalam sejarah orang Quraisy, yaitu ketika Rasulullah memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah dibangun kembali setelah roboh karena banjir. Pada tahun itu juga dilahirkan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah dari 4 putri, dan kelahirannya disambut gembira oleh beliau. Beberapa hari setelah Fatimah lahirlah Hafsah binti Umar bin Khattab. Mendengar bahwa yang lahir adalah bayi wanita, Umar sangat berang dan resah, sebagaimana kebiasaan bapak-bapak Arab Quraisy ketika mendengar berita kelahiran anak perempuannya. Waktu itu, mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan telah membawa aib bagi keluarga. Padahal, jika saja ketika itu Umar tahu bahwa kelahiran anak perempuannya akan membawa keberuntungan, tentu Umar akan menjadi orang yang paling bahagia karena anak yang dinamai Hafsah itu kelak menjadi istri Rasulullah. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dibesarkan dengan mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Dalam soal keberanian, dia berbeda dengan wanita lain. Kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Aisyah melukiskan bahwa sifat Hafsah sama dengan ayahnya. Kelebihan lain yang dimiliki Hafsah adalah kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Padahal ketika itu, kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Hafsah tidak termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam, karena ketika awal-awal penyebaran Islam, ayahnya Umar bin Khattab masih menjadi musuh utama umat Islam hingga suatu hari. Setelah kejadian dari rumah adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid, Umar segera menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya di hadapan beliau. Umar bin Khattab bagaikan bintang yang mulai menerangi dunia Islam, serta mulai mengibarkan bendera jihad dan dakwah hingga beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Setelah menyatakan keislaman, Umar bin Khattab segera menemui sanak keluarganya untuk mengajak mereka memeluk Islam. Seluruh anggota keluarga menerima ajakan Umar, termasuk di dalamnya Hafsah yang ketika itu baru berusia 10 tahun. Keislaman Umar membawa keberuntungan yang sangat besar bagi kaum muslimin dalam menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Kabar keislaman Umar ini memotivasi para muhajirin yang berada di Habasyah untuk kembali ke tanah asal mereka setelah sekian lama ditinggalkan. Di antara mereka yang kembali itu, terdapat seorang pemuda bernama Khunais bin Huzafah As-Sahami. Pemuda itu sangat mencintai Rasulullah sebagaimana dia mencintai keluarga dan kampung halamannya. Dia hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dan agamanya. Setibanya di Mekah, dia segera mengunjungi Umar bin Khattab, dan di sana dia melihat Hafsah. Dia meminta Umar untuk menikahkan dirinya dengan Hafsah, dan Umar pun merestuinya. Pernikahan antara mujahid dan mukminah mulia pun berlangsung. Rumah tangga mereka sangat berbahagia karena dilandasi keimanan dan ketakwaan. Ketika Allah menerangi penduduk Yasrib Madinah sehingga memeluk Islam, Rasulullah menemukan sandaran baru yang dapat membantu kaum muslimin. Karena itulah beliau mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Yasrib untuk menjaga akidah mereka sekaligus menjaga mereka dari penyiksaan dan kezaliman kaum Quraisy. Dalam hijrah ini, Hafsah dan suaminya ikut serta ke Yasrib Madinah. Setelah kaum muslimin berada di Madinah dan Rasulullah berhasil menyatukan mereka dalam satu barisan yang kuat, tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi orang musyrik yang telah memusuhi dan mengambil hak mereka. Selain itu, perintah Allah untuk berperang menghadapi orang musyrik sudah tiba. Peperangan pertama antara umat Islam dan kaum musyrik Quraisy adalah perang Badar. Dalam peperangan ini, Allah telah menunjukkan kemenangan bagi hamba-hambanya yang ikhlas, sekalipun jumlah mereka masih sedikit. Khunais termasuk salah seorang anggota pasukan muslimin, dan dia mengalami luka yang cukup parah kembalinya dari peperangan tersebut.
Hafsah senantiasa berada di sisinya dan mengobati luka yang dideritanya. Namun Allah berkehendak memanggil Khunais sebagai syahid dalam peperangan pertama melawan kebatilan dan kezaliman, sehingga Hafsah menjadi janda. Ketika itu, usia Hafsah baru 18 tahun, namun Hafsah telah memiliki kesabaran atas cobaan yang menimpanya. Umar sangat sedih karena anaknya yang telah menjadi janda pada usia yang sangat muda, sehingga dalam hatinya terbetik niat untuk menikahkan Hafsah dengan seorang muslim yang saleh agar hatinya kembali tenang. Untuk itu dia pergi ke rumah Abu Bakar dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi Abu Bakar diam, tidak menjawab sedikit pun. Kemudian Umar menemui Utsman bin Affan dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi pada saat itu Utsman masih berada dalam kesedihan karena istrinya Ruqayyah binti Muhammad baru meninggal. Utsman pun menolak permintaan Umar. Menghadapi sikap dua sahabatnya, Umar sangat kecewa dan dia bertambah sedih karena memikirkan nasib putrinya. Kemudian dia menemui Rasulullah dengan maksud mengadukan sikap kedua sahabatnya. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah bersabda, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Semula Umar tidak memahami maksud ucapan Rasulullah, tetapi karena kecerdasan akalnya, dia kemudian memahami bahwa Rasulullah yang akan meminang putrinya. Umar merasa sangat terhormat mendengar niat Rasulullah untuk menikahi putrinya dan kegembiraan tampak pada wajahnya. Umar langsung menemui Abu Bakar untuk mengutarakan maksud Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Aku tidak bermaksud menolakmu dengan ucapanku tadi, karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah, namun aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu. Seandainya Rasulullah membiarkannya, tentu akulah yang akan menikahi Hafsah." Umar baru memahami mengapa Abu Bakar menolak menikahi putrinya, sedangkan sikap Utsman hanya karena sedih atas meninggalnya Ruqayyah dan dia bermaksud menyunting saudaranya Ummu Kulthum sehingga nasabnya dapat terus bersambung dengan Rasulullah. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah lebih dianggap sebagai penghargaan beliau terhadap Umar, di samping juga karena Hafsah adalah seorang janda, seorang mujahid dan muhajir, Khunais bin Hazafah as-Sahami. Nabi SAW pernah mentalak Hafsah binti Umar dengan talak satu karena marah atas tindakannya pada permasalahan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, salah seorang pamannya, dan Utsman bin Maz'un menemuinya. Hafsah menangis dan berkata, "Demi Allah, tidaklah beliau menceraiku karena suatu aib." Kemudian Nabi datang dan bersabda, "Jibril menyampaikan kepadaku, rujuklah Hafsah karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat dan dia adalah istrimu di surga." Hafsah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang tidak buta huruf. Ia bisa menulis, suatu keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh wanita kala itu. Keahliannya ini sangat bermanfaat untuk mencatat wahyu yang turun dari langit. Dari sini kita mengetahui mengapa Hafsah dijuluki Hirasah Al-Quran, seorang wanita penjaga Al-Quran. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya, karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah. Kondisi seperti ini mendorong Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Awalnya Abu Bakar merasa khawatir kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab itu merupakan sesuatu yang mengada-ada, karena pada zaman Rasul hal itu tidak pernah dilakukan. Akan tetapi atas desakan Umar, Abu Bakar akhirnya memerintah Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga dia meninggal. Ia juga seorang ulama wanita di generasi pertama Islam. Banyak orang bertanya padanya tentang permasalahan agama. Hafsah juga mengambil peranan dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah dan dari ayahnya Umar bin Khattab. 3 diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim saja sebanyak 6 hadis. Ibunda Hafsah radhiyallahu anha wafat di bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Inilah pendapat yang paling kuat. Dia dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain.
Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dan mengumpulkan kita bersamanya di surga.